5, 4, 3, 2, diulang. Ya, Yudi dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Desa Sidodadi di Aceh Tambiang di Provinsi Aceh usai banjir bandang menerjang di tempat kami melaporkan saat ini yang bahkan ketinggian banjir kala itu bahkan lebih dari 7 meter. Yudi dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa yang terlihat di layar televisi Anda ini merupakan salah satu rumah yang hancur usai diterjang banjir. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa banjir kala itu bahkan mencapai 7 meter. Terlihat di layar televisi Anda juga sebuah bangku plastik begitu yang tersangkut begitu di atas pohon yang bahkan diceritakan oleh sejumlah warga di sini. Bahkan warga sendiri harus berpegangan pada seutas tali kabel listrik yang terlihat memang ini ukurannya cukup tinggi ya, karena memang faktanya memang begitu. Bahkan warga kalau banjir tersebut terjadi, warga ini harus berpegangan pada kabel tiang listrik ini untuk bisa menyelamatkan diri dan juga berpegangan pada kabel listrik tersebut karena memang banjir ini bahkan diceritakan oleh warga lebih dari 6 meter. Dan ini merupakan salah satu rumah yang hancur diterjang banjir dan kita akan coba untuk mengajak Anda, Yudi dan juga pemirsa berbincang bersama dengan salah satu warga di sini. Halo, selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa namanya? Pak Surya. Pak Surya. Baik, ya sepertinya pemirsa ini juga menjadi update informasi ya, dan mungkin harus disaksikan oleh pemerintah bahwa kami pun ya, jangankan korban, kami pun terkendala akses komunikasi. Seperti yang Anda saksikan, kita tadi sempat terhubung bersama Salam yang melaporkan kondisi banjir tepatnya di Aceh Tamiang yang juga sudah ada pembersihan, tapi proses pembersihan juga cukup berat. Bantuan juga harus terus diturunkan, bahkan telekomunikasi juga kami terganggu. Kita sudah terhubung lagi. Baik, kita lanjutkan. Silakan, Salam. Di Gor jam 3 malam kena banjir juga. Saya mengungsi lagi ke atas bukit. Atas bukit sekitar jam 1 malam. Air hampir sedikit lagi mengenai pengungsian saya yang di atas bukit. Berarti kalau pas dari kejadian itu mengungsi lagi sampai ke atas bukit, kemudian untuk saat ini kalau dari kondisi rumah seperti apa, Pak? Ya kondisi rumah ya seperti ini. Lumpur tidak bisa dikeluari. Mulai saat ini lumpurnya belum bisa dikeluari dari rumah. Untuk dari listrik sendiri apakah saat ini sudah teraliri begitu Pak di sini? Belum. Belum ada listrik. Belum ada. Oke. Nah, boleh ditunjukin nggak Pak? Ini rumahnya di sebelah mana nih? Bisa diceritakan lebih lanjut Pak untuk kondisi rumahnya seperti apa? Dan ini kalau kita lihat ada sejumlah pakaian ya Pak. Apakah ini punya Bapak juga Pak? Gimana nih Pak? Ini punya saya, sebagian punya adik. Ini yang sempat diselamatin apa baru banget diselamatin di sini Pak? Baru saya keluari dari rumah tadi pagi. Oke. Bisa diceritakan Pak mengenai rumahnya ini nih? Seperti apa nih Pak? Ya ini rumah saya. Ini awalnya rumahnya sini, depan ini gede, habis itu belakangnya rumah gandeng, rumah sama gede. Banjirnya ini kalau boleh diceritakan datangnya itu secara tiba-tiba langsung tinggi apa pelan-pelan apa seperti apa Pak? Banjirnya ini awalnya pelan, habis itu saya sudah mengungsi di Gor, lama-lama makin tinggi banjir. Pas kejadian banjir saat itu sempat menyelamatkan barang-barang seperti apa nggak ada sama sekali yang diselamatin Pak? Tidak ada barang sama sekali diselamatkan. Yang saya selamatkan istri sama anak saya. Ya, baik, kita kembali terputus lagi ya pemirsa. Seperti yang kita saksikan, gambar kiriman dari tim liputan kami. Kamar atau ruang tamu atau dapur atau seperti Kita apa? dengarkan kembali, silakan Salam. Semuanya dari kamar, dapur, semuanya hancur. Hancur semua. Ya, tempat usaha saya Dosemir pun hancur. Untuk saat ini kebutuhan yang dibutuhkan ini apa saja Pak? Ya kebutuhan ya susu anak, pampers, obat istri. Istri berarti lagi sakit saat ini Pak? Ya istri baru
ini habis operasi. Baik, terima kasih Pak Surya informasinya. Kami juga turut berduka ya Pak terkait dengan insiden yang terjadi saat ini. Itu dia Yudi dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu warga terdampak. Ini adalah upaya evakuasi yang dilakukan petugas pemirsa menggunakan perahu ya. Mengevakuasi anak-anak dan sejumlah warga yang terdampak banjir rob. Jadi banjir ini membuat warga harus memindahkan kendaraan, kemudian anggota keluarga mereka ke posisi yang lebih tinggi. Meski banjir menghambat, warga tetap beraktivitas seperti biasa, di mana puncak banjir rob diperkirakan berlangsung pada hari ini. Banjir rob yang menggenangi Jalan RI Marta Dinata Tanjung Priok, Jakarta Utara juga membuat laju kendaraan terhambat seperti yang Anda saksikan pemirsa. Mobil-mobil, sepeda motor yang melintas akhirnya harus memacu pelan kendaraan mereka. Ketinggian air yang mencapai hingga 40 cm membuat kendaraan yang melintas harus berjalan lebih lambat. Banjir rob dipicu pasang air laut, puncaknya berlangsung hari ini, diperkirakan ketinggian banjir bisa saja bertambah. Semoga saja tidak ya. Pemirsa, banjir rob merendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan sekitarnya. 04 Desember 2025 pada ketinggian 0904. Dan salah satu yang dilaporkan warga ini, kawasan wisata Ancol ternyata juga menjadi salah satu yang terdampak banjir rob. Kawasan Ancol yang terdampak titik lokasinya adalah di kawasan Dermaga Marina. Air laut meluap hingga ke daratan, khususnya jalur lalu lintas. Ini direkam oleh warga pada sore hari kemarin. Sudah kita tutup di area. Dan tim liputan kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada Gubernur Jakarta, di mana Pramono Anung juga sudah melakukan begitu pula di area menyoroti ataupun juga menindaklanjuti dan mengingatkan bahwa potensi banjir rob di Jakarta Utara ini terjadi. Puncak banjir rob diprediksi hari ini pemirsa. Kita putar balikan. Memang sekarang ini sedang terjadi mulai dari kemarin, hari ini, dan besok tanggal 5, puncaknya adalah tanggal 5 dan setelah itu akan mengalami penurunan. Maka dengan demikian sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi yang sangat presisi. Sehingga dengan demikian penanganan kami di lapangan relatif sudah berjalan. Dari kemarin saya sudah menyampaikan ini dan termasuk kenapa kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan town hall meeting dengan camat dan lurah, dan kami sudah menginstruksikan tentang penanganan yang harus dilakukan di lapangan. Pemirsa, korban akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terjadi sepekan terakhir terus bertambah. Data yang kami himpun dari BNPB ini pada pukul 3 sore tadi ya, total 846 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Namun informasi yang kami dapatkan baru saja sudah diupdate lagi oleh BNPB, yakni 867 jiwa meninggal dunia. Ya, informasi update sebelumnya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat adalah 846 orang meninggal dunia pemirsa. Namun informasi yang terhimpun 16.37 waktu Indonesia Barat yakni 867 jiwa meninggal dunia. Jadi sudah bertambah lagi pemirsa. Itu data yang disampaikan akibat bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ini Anda bisa lihat juga di website bnpb.go.id mengenai perkembangan terkini proses evakuasi yang dilakukan. Ada laporan juga 2.700 orang terluka dan 547 dilaporkan hilang.
Bencana yang terjadi di 49 kabupaten di Pulau Sumatera berdampak pada 3,2 juta jiwa dan membuat lebih dari 593 ribu warga mengungsi di tempat tinggalnya. Kami update kembali pemirsa, data dari BNPB pukul 16.38, korban jiwa 867 meninggal dunia, korban hilang 521 orang. Dan detik-detik haru pertemuan seorang anak dan ayahnya yang sempat hilang saat banjir menerjang Aceh Tamiang viral di media sosial. Sang anak menangis saat menemukan ternyata ayahnya selamat berjalan kaki tanpa alas di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tapi hampir aja, cuma celutut. Dia tahu dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan videonya viral di jagat maya. Sementara itu pasca banjir bandang lebih dari sepekan lalu, sejumlah gedung perkantoran di Kota Langsa, Aceh masih tertutup lumpur dan hingga sekarang seluruh pelayanan publik pun terhambat. Kita bisa lihat pemirsa, tumpukan lumpur memenuhi halaman, ruang-ruang kantor, jalanan, perumahan. Semua tanpa terkecuali tertutup lumpur mulai dari kantor pemerintahan, kantor Kementerian Agama, Polres Langsa, Kejaksaan hingga kantor Satpol PP. Selain lumpur, berbagai peralatan elektronik seperti komputer, dokumen-dokumen penting juga rusak, hancur akibat terendam banjir. Sejumlah peralatan gedung perkantoran milik pemerintah Kota Langsa penuh dengan lumpur dan kita juga lihat ada sisa-sisa dari banjir yang terjadi lebih dari sepekan lalu ya. Petugas sudah datang untuk melakukan pembersihan secara manual, namun beberapa dokumen sepertinya tidak bisa diselamatkan. Hingga saat ini akhirnya seluruh layanan publik di beberapa kantor pemerintahan terpaksa dihentikan dan tidak bisa berfungsi. Ya, untuk mengetahui situasi terkini penanganan bencana di Aceh, kita terhubung dengan Salam Pulungan di Aceh Tamiang. Selamat sore Salam, apakah Tamiang saat ini masih terisolir Salam?